Selamat pagi teman-teman sejawat. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang Pantai Costa sebagai gerakan rohani dan sosial global uh, dalam rangka Completion of Competency from Teologi Pantai Costa dengan dosen pengampu Dr. Elsrip Karungkat. Mari kita jelajahi sejenak untuk menggali makna teologi dan dampak sosial Pantai Costa di seluruh dunia, dari sejarah hingga relevansi masa kini di Indonesia. Mari kita bergerak ke bab pendahuluan. Pantai Costa adalah gerakan rohani yang memiliki dampak sosial yang signifikan di seluruh dunia, karena yang berawal dari gerakan rohani tadi yang sangat masif gitu kan. Berakar dari peristiwa Pantai Costa dalam Kisah Para Rasul, gerakan ini berkembang menjadi kekuatan global yang mencakup berbagai ras dan kelas sosial, mempromosikan kesatuan serta inklusivitas iman. Kemudian kita bergerak lagi kepada latar belakang teologi Pantai Costa. Ada beberapa hal yang harus kita tahu dari latar belakang ini. Yang pertama, teologi sebagai pengalaman hidup, di mana teologi Pantai Costa merupakan pengalaman hidup yang dihayati oleh umat yang percaya, berakar dari pengalaman Pantai Costa yang dicatat Kisah Para Rasul 2 ayat 1-4, di mana para murid Yesus dibaptis dengan Roh Kudus dan berbicara dalam bahasa roh. Pengalaman ini menjadi fondasi bagi gerakan Pantai Costa tersebut. Kemudian yang kedua adalah awal gerakan modern. Gerakan Pantai Costa dimulai pada 1 Januari 1901 di Topeka, Kansas. Ketika Charles Parham dan sejumlah mahasiswa mengalami glosolalia setelah berdoa untuk pencurahan Roh Kudus. Peristiwa ini menandai lahirnya pemahaman baru tentang baptisan. Baptisan apa? Baptisan Roh Kudus sebagai bukti awal pengalaman spiritual. Kemudian ada kebangunan rohani Azusa. Puncak gerakan Pantai Costa terjadi pada kebangunan rohani Jalan Azusa pada tahun 1906 dan 1909 di Los Angeles, dipimpin oleh William J. Seymour. Kebangunan ini menarik ribuan orang dari berbagai ras dan latar belakang, menciptakan model inklusivitas dalam ibadah. Kemudian ada pneumatologi sebagai inti teologi. Pantai Costa menekankan pneumatologi sebagai inti teologinya, mengedepankan pemahaman yang dalam tentang Roh Kudus sebagai agen aktif dalam kehidupan umat beriman. Ini mencakup pengalaman spiritual yang melampaui doktrin dan berakar pada relasi personal dengan Tuhan. Ini adalah semua latar belakang teologi Pantai Costa, yang kemudian kita bergerak maju lagi menjadi sejarah dan perkembangan Pantai Costa. Pada 1901, gerakan Pantai Costa dimulai di Topeka yang tadi sudah di latar belakang, ketika Charles Parham dan mahasiswa lainnya mengalami Roh Kudus dan glosolalia. Kemudian 1906 sampai 1909, puncak kebangunan rohani di Azusa Street di Los Angeles yang dipimpin oleh William Seymour, menarik berbagai ras dan kelas, seperti sudah dijelaskan tadi. Kemudian 1907, Pantai Costa mulai menyebar dari Eropa melalui misionaris dengan Alexander Boddy di Inggris sebagai pelopornya. Kemudian kita lihat di sekarang 2025, pertumbuhan eksponensial gerakan Pantai Costa di selatan global dengan negara Brazil, Nigeria, dan Afrika Selatan menjadi basis utama, mendekati 60 juta anggota di Brazil dan 80 juta di Nigeria. Kemudian kita akan maju kepada pilar-pilar teologi. Pilar-pilar teologi ada 4. Yang pertama adalah baptisan Roh Kudus pasca konversi. Kemudian karunia rohani di 1 Korintus 12. Kemudian ada lagi kesucian pribadi sebagai nilai inti. Dan yang terakhir adalah eskatologi premilenial dalam teologi Pantai Costa. Itu adalah pilar-pilarnya. Kemudian kalau kita lihat dari dimensi sosial Pantai Costa, ada 3 hal. Pertama, mematahkan segregasi rasial di Amerika. Azusa Street yang revival tadi, yang terjadi antara 1906 sampai 1909, menjadi tonggak penting yang mematahkan segregasi rasial di Amerika. Di tempat ini, orang dari berbagai latar belakang, ras, dan etis berkumpul untuk beribadah, menciptakan model inklusivitas, dan menjadi inspirasi bagi banyak gerakan sosial. Kemudian, keterlibatan dalam hak sipil dan anti kemiskinan. Gerakan Pantai Costa telah aktif terlibat dalam isu-isu hak sipil dan anti kemiskinan, memberikan suara dan dukungan untuk gerakan-gerakan sosial yang memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat yang termarginalkan atau terpinggirkan. Kemudian, ada lagi respon terhadap COVID-19. Selama pandemi COVID-19, gereja-gereja Pantai Costa menunjukkan respon cepat dengan memberikan bantuan, makanan, dukungan spiritual, dan layanan kesehatan kepada mereka yang terdampak. Inisiatif ini mencerminkan komitmen mereka terhadap pelayanan sosial dan solidaritas komunitas. Kemudian ada globalisasi Pantai Costa, peta jalan penyebaran dan pertumbuhan gerakan Pantai Costa di seluruh dunia. Yang pertama, penyebaran pasca Azusa tadi. Gerakan Pantai Costa mulai menyebar di berbagai belahan dunia karena setelah kebangunan Azusa rohani di Azusa tadi menjangkau Eropa, Asia, dan Amerika Latin. Kemudian perkembangan di Brazil, Nigeria, dan Afrika Selatan merupakan pertumbuhan eksponensial gerakan Pantai Costa di negara-negara ini, mencatat jutaan pengikut dan
membentuk pusat-pusat karismatik. Dan diperkenalkan di Indonesia pada 1921, perkenalan Pantekosta oleh misionaris Belanda Amerika yang menyebabkan pertumbuhan gereja Pantekosta di Indonesia dengan jutaan anggota. Kemudian rumusan masalah yang kita angkat kali ini adalah kritik terhadap glosolalia. Kemudian kenapa harus glosolalia bukan glosais? Kemudian ada teologi politik dan Pantekosta, dialog antar agama di Indonesia. Selanjutnya adalah kita bahas tentang tujuan penulisan ini. Yang pertama adalah menganalisis teologi Pantekosta. Teologi Pantekosta sendiri adalah gerakan rohani. Sosial global mencerminkan dinamika kepercayaan yang berpengaruh terhadap budaya dan masyarakat. Analisis ini menyelidiki bagaimana teologi membentuk interaksi sosial dan spiritual di berbagai komunitas. Kemudian, menguraikan evaluasi historis teologis. Evaluasi historis teologis dari gerakan Azusa hingga adaptasi di era digital menunjukkan pentingnya konteks dalam memahami perubahan teologi. Ini mencakup transisi dari pengalaman spiritual langsung ke penyebaran ide melalui platform digital. Kemudian, memberi rekomendasi praktis. Rekomendasi praktis yang diberikan bertujuan untuk membantu gereja Pantekosta Indonesia mengoptimalkan peran mereka dalam konteks sosial dan budaya yang terus berubah. Ini mencakup strategi untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat, memperkuat identitas karismatik dalam dialog antar agama. Kemudian, metode penulisan. Metode penulisan ini melalui pendekatan atau penelitian kualitatif. Kemudian, analisis teks teologis. Kemudian, integrasi disiplin ilmu. Yang pertama adalah analisis teologis. Analisis teologi sendiri kita lakukan berdasarkan hermeneutik dan eksegetikal pada teks kunci, seperti Kisah Para Rasul 2 dan 1 Korintus 12-14, yang menggambarkan pengalaman baptisan Roh Kudus dan karunia rohani. Pendekatan ini juga melibatkan teologi sistematis Pantekosta untuk memahami implikasi dari pengalaman spiritual tersebut dalam konteks sejarah sosial. Kemudian ada pendekatan interdisipliner. Yang pertama ada integrasi sosiologi. Integrasi sosiologi dalam pendekatan interdisipliner Pantekosta melibatkan analisis bagaimana praktik, ritual, dan pengalaman keagamaan berinteraksi dengan struktur sosial yang ada. Hal ini mencakup studi tentang glosolalia sebagai fenomena sosial yang dapat dipahami melalui teori ritual dan pengalaman puncak dalam kehidupan komunitas. Kemudian ada studi digital dan live streaming. Pendekatan studi digital dan live streaming dalam gerakan Pantekosta menyoroti bagaimana teknologi telah mengubah cara ibadah dilakukan dan disebarkan. Digitalisasi mungkin gereja untuk mencapai audiens yang lebih luas, terutama generasi muda melalui platform online, yang ini menciptakan bentuk baru dari pengalaman rohani yang dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Kemudian ada metode komparatif. Metode komparatif ini ada metode klasik atau model klasik 1901 sampai 1960, yang dimana model klasik ini menekankan pada glosolalia sebagai pengalaman eksekutif, di mana umat percaya berfokus pada penerimaan Roh Kudus dan pengalaman berbicara dengan bahasa roh. Gerakan ini juga menggenggam nilai anti-rasisme, terutama terlihat dalam kebangunan rohani Azusa yang membongkar segregasi rasial dan perjuangan persatuan dalam Kristus. Kemudian ada model karismatik yang berjalan di tahun 60 sampai 1960 sampai 1980. Model karismatik ini membawa dimensi baru dengan memasukkan gospel kemakmuran dan penyembuhan sebagai fokus utama. Model ini tidak hanya menekankan pengalaman spiritual, tetapi juga menjadikan hak sipil dan politik konservatif dalam bagian dari misi sosial, mencerminkan keterlibatan yang lebih besar dalam isu-isu masyarakat. Itu adalah metode komparatifnya. Kemudian hasil penelitian dan pembahasan. Penelitian mengungkapkan evolusi dan kontribusi gerakan Pantekosta dalam konteks global dan lokal. Dari awal gerakan di Topeka, Kansas, hingga kebangunan rohani Azusa Street, Pantekosta tidak hanya mempengaruhi aspek rohani, tapi juga memberikan dampak sosial yang luar biasa, yang signifikan, yang termasuk dalam isu-isu hak sipil dan respon terhadap krisis sosial, yang kalau saya bilang itu bukan terfokus ya, banyak fokusnya terhadap kaum yang marginal, yang terlupakan, yang terpinggirkan. Kemudian, di temuan utama kami, statistik kami, yang kami pelajari, ada 279 juta Pantekosta klasik secara global. Kemudian ada 305 juta anggota karismatik pada tahun 2025. Dan ada 10 juta gereja Pantekosta di Indonesia. Kemudian kita pelajari tentang relevansi teologi Pantekosta di konteks modern. Yang pertama, tantangan postmodern. Postmodern menantang klaim absolut dari teologi tradisional, termasuk teologi Pantekosta. Dalam konteks ini, keyakinan akan kebenaran yang absolut harus diadaptasi untuk menemukan relevansi dalam subjektif yang lebih luas, di mana Roh Kudus dilihat sebagai sumber kebenaran yang inklusif dan fleksibel.
Kemudian ada isu global dan respons iklim. Isu global seperti keadilan rasial, kemiskinan, dan perubahan iklim semakin mendesak gereja Pantekosta untuk mengambil peran aktif dengan mengedepankan etika sosial. Gereja dapat membantu menjadi agen perubahan yang luar biasa, di mana membantu masyarakat mengatasi tantangan ini menjadi tindakan nyata dan kolaborasi lintas denominasi. Kemudian ada digitalisasi gereja Pantekosta. Digitalisasi telah mengubah cara gereja Pantekosta berinteraksi dengan jemaat dan dunia luar. Menggunakan platform digital untuk ibadah dan penyebaran ajaran memperluas jangkauan dan memudahkan akses kepada kesan spiritual. Menjadikan gereja lebih relevan dalam era teknologi. Kemudian kita lihat di refleksi teologis dan praktis. Yang pertama adalah mengintegrasi iman dan tindakan. Yang kedua, ini refleksinya. Jadi ketika orang sampai kepada refleksi tersebut, maka mereka akan berusaha menjalankan teologi praktisnya. Jadi penyelesaian secara berkesinambungan. Yang pertama adalah mengintegrasi iman dan tindakan. Yang kedua, menanggapi tantangan sosial dan global. Yang ketiga, mendorong dialog antaragama. Yang keempat adalah mengembangkan pendidikan teologis. Kemudian sampai kepada bab kesimpulan, Pantekosta sebagai gerakan rohani secara sosial global menunjukkan potensi yang terus berkembang dalam konteks modern. Dengan pendekatan interdisipliner yang sudah kita jelaskan tadi dan adaptasi terhadap tantangan zaman, Pantekosta membuktikan vitalitas teologi, pengalaman yang relevan dan transformatif di Indonesia. Gerakan ini mampu menjadi jembatan dalam dialog antar agama dan respons sosial, mendorong keadilan rohani di tengah pluralisme, yang dimana dengan bantuan tadi kita sudah jelaskan apa saja, diharapkan bahwa di Indonesia ini memiliki orang-orang yang bukan hanya orang-orang, tapi Pantekosta sendiri itu mampu menjalankan dengan refleksi teologis praktis. Ketika sudah menjalankan refleksi teologis, maka akan menjalankan langkah praktis. Nah, berharap bahwa Pantekosta itu mampu menjalankan kepraktisan tadi, bukan kepraktisan tapi bahasanya tuh yang enak adalah menjalankan solusi gitu, kira-kira dari sekian banyak tantangan yang sudah dikaji dan menghasilkan solusi. Itu yang saya maksud. Terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.